Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi dengan saya Veronica Sahara dari jurusan Bimbingan Konseling Universitas Riau Kepulauan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kognitif, emosi, dan sosial pada fase anak-anak, yaitu fase pertengahan dan akhir anak-anak. Disebut juga fase ini sebagai fase middle and late childhood. Fase ini adalah periode di mana anak-anak itu berusia dari 6 sampai 11 tahun. Dan pada fase ini biasanya anak-anak itu mulai menguasai keterampilan-keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Selain itu, anak sudah secara formal itu mengerti tentang prestasi. Jadi ketika anak-anak itu mulai fokus kepada prestasi dan anak-anak tersebut sudah mulai meningkat. Nah, kita lanjut pada pembahasan pertama, yaitu perkembangan kognitif. Berdasarkan pendekatan Piaget, pada fase ini, anak-anak mulai memasuki tahap rasional konkret, yaitu di mana mereka sudah mulai menggunakan berbagai operasi mental, yaitu seperti menalar, memecahkan masalah, dan semacamnya. Nah, ciri-ciri pengembangan kognitif pada anak di umur ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah anak mulai menanyakan sifat egosentris. Sifat egosentris ini adalah sifat di mana dia itu tidak mau mengalah dan ingin menang daripada teman-teman sebayanya. Pada tahap ini, anak mulai menanyakan sifat egosentris dan mulai belajar mengalah. Ciri berikutnya adalah anak-anak sudah mulai mengatasi masalah konkret, seperti ketika dia kehilangan sesuatu atau ketika dia mencari sesuatu, anak-anak tersebut akan mulai mencoba memecahkan masalah tersebut dengan sendiri, seperti mencari barang yang tadi hilang atau memperbaiki barang yang ia rusak. Ciri berikutnya adalah anak-anak mulai mengerti tentang hubungan, seperti contohnya kanan dan kiri, baik dan buruk, benar dan salah. Seperti itu, anak-anak itu sudah mulai mengerti hal-hal itu yang memiliki hubungan. Nah, yang berikutnya adalah pada fase ini anak-anak itu sudah mulai bisa beralasan, dapat mendeskripsikan apa dasar dari alasan yang sudah diungkapkan tersebut. Nah, selanjutnya pada perkembangan emosi anak pada fase ini, anak-anak itu sudah dapat mengerti emosi yang diterimanya, baik itu emosi yang baik maupun emosi buruk. Pada fase ini anak-anak itu sudah mulai mengerti mana emosi yang baik dan mana emosi yang buruk. Jadi juga periode di mana emosi pada anak itu meninggi, seperti ketika dia mengalami sakit, mengalami kebingungan, mengalami kemarahan. Itu dipengaruhi dari kondisi fisiknya, seperti ketika dia sedang lelah atau ketika dia sedang sakit, maka dia akan lebih mudah marah, dia akan lebih mudah kesal terhadap apa yang dirasakannya. Nah, pada fase ini ketika seorang orang tua atau pendidik itu mengekang anak-anak tersebut sehingga dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya secara bebas, dikhawatirkan anak tersebut akan menjadi gampang gelisah, tidak tenang, dan kesulitan mengontrol emosinya sendiri. Dampak buruknya lainnya adalah anak tersebut ditakutkan akan menjadi mudah tersinggung dan mudah marah pada hal-hal kecil yang terjadi pada dirinya. Pada fase ini, sebaiknya anak-anak tersebut dibiarkan untuk mengungkapkan emosi secara bebas, seperti tertawa terbahak-bahak ketika senang, menangis ketika sedih, marah ketika sedang merasakan tidak enak. Nah, pada fase ini juga terbukti bahwa ketika anak-anak tersebut memiliki teman akrab, dia akan lebih mudah mengerti bahwa emosi yang dikeluarkan itu akan menjadi lebih nyaman pada dirinya sendiri. Nah, yang berikutnya adalah perkembangan sosial. Pada masa ini, anak-anak juga disebut sebagai fase berkelompok. Kenapa disebut dengan fase usia berkelompok? Karena pada fase ini anak-anak itu mulai menunjukkan minat kepada kegiatan berkelompok, juga ditandai dengan meningkatnya keinginan anak-anak untuk diakui di suatu kelompok dan berada di suatu kelompok. Dalam tahap ini, anak-anak juga mulai membentuk kelompok-kelompok sendiri atau bisa disebut dengan geng, namun dengan alasan yang tidak negatif. Pada tahap ini, anak-anak tersebut cenderung berkumpul membentuk suatu geng untuk bersenang dan merupakan sosialisasi mereka pada fase ini. Nah, manfaat dari anak-anak membentuk kelompok ini itu ada beberapa hal. Salah satunya adalah anak-anak bisa belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan, belajar mengendalikan emosinya ketika menghadapi berbagai orang, bermain, berolahraga, bersikap positif, melakukan tanggung jawab, bersaing sehat, bekerja sama, dan mandiri
dan tidak bergantung pada orang tua. Jadi disarankan pada fase ini anak-anak dibiarkan berkelompok dan bermain dengan teman-temannya dibandingkan dengan hanya bermain sendiri dalam rumah. Jadi teman-teman, begitulah penjelasan singkat saya tentang fase perkembangan anak pada tahap pertengahan dan akhir, yaitu middle and late childhood. Nah, buat teman-teman yang pengen informasi selanjutnya tentang perkembangan fase pada anak, boleh silahkan subscribe channel saya dan jangan lupa tinggalkan like dan komen di bawah. Bila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.